Seorang sufi ngomong, aku haramkan diri aku mengucapkan la ilaha illallah. Gimana tu? Kalau orang tak ngerti, kafir lah tu. Karena kita dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah. Dia malah mengatakan, aku haramkan diriku mengucapkan la ilaha illallah. Macam mana ni Ustaz? Itu saya katakan susahnya begini. Perkataan sufi ini memang seolah-olah menyalahi syariat. Syariat nyuruh mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dia mengatakan aku haramkan diri mengucap la ilaha illallah. Sufi ini ngomong memang mau kita pahami betul. Kok tak paham memang susah. Ibarat kelapa tu, Bapak Ibu, dikupas lah kulitnya, dikupas kulitnya, dipecahkan tempurungnya. Tempurung dipecahkan, keluarkan isinya. Isinya dimasak jadi santan. Begitulah bahwa bisa dimakan, bisa jadi minyak. Begitulah perkataan para sufi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Jadi kembali kepada masalah manaqib. Orang manaqib itu tandanya dia menyenangi para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Siapa menyenangi para kekasih Allah, sama dengan menyenangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dia. Ya sebaliknya, apabila ada orang yang membenci, tidak menyenangi kepada para wali, itu sama saja dengan membenci atau tidak menyenangi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap para aulia itu kekasih Allah, tentu dia kekasih Nabi Muhammad SAW. Ini berkait-kaitan. Jadi hati-hati. Maka saya katakan kemarin, lebih baik kita tidak bertemu dengan wali Allah daripada kita membencinya. Kalau sudah membencinya, ada akibat hukum yang kita terima. Apa itu? Di sini. Siapa saja yang membenci Nabi, sama dengan berarti menentang perang kepada Allah. Jadi kesimpulannya, benci kepada wali jelas kita mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Membenci para wali berarti siap untuk perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibilang untuk yang membenci anti manaqib para wali, biografi para wali, cara hidup para wali Allah, sama dengan menentang perang dengan Allah. Karena hadis jelas tu, hadis kursi Imam Bukhari. Man ada waliyan faqad adzantuhu bil haram. Faqad adzantuhu bil haram. Siapa yang membenci wali-waliku, kekasihku, kata Allah, aku maklumkan, umumkan perang dengan dia. Hadis sahih Bukhari Muslim tu. Tak main-main tu. Ya, makanya kalau kita ketemu dengan wali Allah ni, maka kita dianjurkan beradab sebagaimana dulu sahabat beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ilmu ini tinggi dengan adab. Ya, adab itu tinggi sekali. Adab dengan sesama ikhwan, adab dengan guru, adab dengan mursyid, adab dengan Nabi Muhammad, adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarikat ini penuh dengan adab. Siapa yang tak beradab balik asal.
Ya, kembali asal. Walaupun dia sudah beramal 30-40 tahun, tapi kalau tidak punya adab, kembali lagi nol. Tak naik-naik rohani dia. Nah, itu kita takutkan, capek kita beribadah, tapi ternyata rohani tidak meningkat, iman tak meningkat, takwa tak didapatkan. Ya, makanya dulu pernah saya sampaikan, ya, ini orang belajar dengan Abu Yazid. Ya, kawan-kawannya udah menjadi kekasih Allah, sudah manis imannya, sudah lezat ibadahnya, dia tak maju-maju rohaninya. Sampai dibilang sama Abu Yazid, ya Abu Yazid, ya Syekh, aku 30 tahun ikut kau ni, belum ada meningkat-ningkat iman aku ni. Kata Abu Yazid, 1000 tahun pun kau tak meningkat, kata dia. 1000 tahun, kata dia. Wah, terkejutlah dia. Apa salah aku ni? Nah, boleh nak kasih resep? Boleh, tapi kau tak mampu, kata dia. Kau tak bakal mampu kalau ikut adab aku ni, kata dia. InsyaAllah aku mampu, kata dia. InsyaAllah. Boleh, Abu Yazid, baju kau ni ganti baju gembel, kepala kau cukur, kau jalan di pasar beli manisan ikat dengan benang, jadikan kalung. Setiap ketemu anak kecil di pasar, kasih manisan tu sampai habis. Kau kerjakan setiap hari macam itu. Apa kata dia? Subhanallah, kata dia. Kau nyebut subhanallah bukan muji Allah, kau menyebut itu seolah-olah kau tak layak melakukan apa yang kusuruh, kata dia. Kena akhirnya. Ternyata kenapa dia? Sombong. Jadi di balik pelajaran itu menghilangkan kesombongan kita. Kita merasa lebih baik dari orang. 1000 tahun pun kita ibadah, tidak bisa dekat dengan Allah. Makanya orang sombong tak masuk surga. Walaupun kecil kesombongan di hati, tak masuk surga, kata Nabi. Macam mana buangnya? Ini amalkan betul, hantamkan hati itu. Hati ini kan sumber penyakit. Makanya para awliya atau beri resep begitu lah dia. Buang kesombongan kita itu. Jadi berat. Makanya kita suruh contoh para wali, biografi kita baca, manakibnya kita pelajari, gimana perjalanan dia ni bisa dekat sama Allah. Itulah makna manakib. Diceritakan ya tentang biografi beliau-beliau itu. Nah, di dalam manakib itu mengandung hikmah dan karamah. Ya, ada karamatnya, ada hikmahnya. Tapi yang terpenting hikmah lah. Perjalanan dia mengandung hikmah. Dari awal bagaimana tantangan-tantangan perjalanan, itu hikmah-hikmah itu yang kita ambil. Kalau karamat itu hasil. Tapi tak bisa dipungkiri karamat itu pasti ada. Maka karamat itu bisa juga berbeda dengan istidraj, hal-hal yang aneh. Tapi hal yang aneh muncul pada seorang wali, itu buah dari istiqamah ibadah kepada Allah. Dia tetap pegang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya manaqib itu banyak karamah. Nah, kadang-kadang karamahnya itu banyak hal-hal yang tidak dimengerti oleh akal. Kadang-kadang tak masuk akal. Dan memang begitu, yang namanya karamah itu khariqun lil adah, keluar dari kebiasaan. Seperti orang jalan di atas air. Macam mana? Mungkin ke orang jalan di atas air? Tidak mungkin, tak masuk akal, tapi terjadi. Malik bin Dinar jalan di atas air. Banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan lagi jalan di atas air, pakai kuda di atas air jalan. Itu namanya karamah. Itu bisa terjadi pada seorang wali Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya terus menyebarkan Islam. Bahkan dialah yang sampai ke negeri Cina. Sampai ke sana aja. Maka penyebaran dia dicatat sejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke negeri Cina, tapi kembali lagi. Karena kuburannya ada di Baqi. Ada yang bilang di sana, tidak, dia kembali. Nah, lewat sungai, dia nyeberang tu membawa pasukan pakai kuda lewat di atas sungai, nyeberang sungai. Nunggu perahu tak datang-datang, pasukan ramai. Nah, udah. Dia baca bismillah, tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar, kata dia, pacu kuda jalan sama saya. Musuh yang mandang tu masuk lari. Gimana nak berperang dengan orang ini manusia ke bukan, kata dia. Bukan lagi biar kuda-kudanya naik ke saya. Itu. Jadi ada saat-saat tertentu dimunculkan seperti itu. Itu namanya karamah.
Karamah mendatangkan makanan tiba-tiba banyak. Seperti Maryam, makanan datang tanpa memetik buah-buahan. Jadi kalau cerita para karamah ini ada tanda dia istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak bisa dicontoh. Karamah ini tak bisa dicontoh. Ya, gimana? Orang jalan di atas air, bisa contohnya? Mana nama contoh? Itu cuma nampakkan dia orang yang dekat kepada Allah. Yang mana dicontoh? Hikmah perjalanan dia, itu yang dicontoh. Makanya kitab Miftahus Sudur itu hikmah perjalanan, kitab Ahlikam hasil perjalanan. Itu dapat nasihat gitu. Itu makanya manaqib insyaallah ada barakahnya. Nah, dia bilang apa lagi? Tidak terjangkau oleh akal dan ilmu kita, tidak masuk. Malah seolah-olah keluar dari syariat. Ada begitu? Ada karamah-karamah itu yang seolah-olah keluar dari syariat. Mana contohnya? Ada jamaah membaca buku tasawuf. Pak Ustaz, saya ketemu kalimat dari buku tasawuf, di situ mengatakan seorang sufi ngomong, aku haramkan diri aku mengucapkan la ilaha illallah. Gimana tu? Kalau orang tak ngerti, kafir lah tu. Karena kita dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah, dia malah mengatakan aku haramkan diriku mengucapkan la ilaha illallah. Macam mana ni Ustaz? Itu saya katakan susahnya begini. Perkataan sufi ini memang seolah-olah menyalahi syariat. Syariat nyuruh mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dia mengatakan aku haramkan diri mengucap la ilaha illallah. Sufi ini ngomong memang mau kita pahami betul. Kalau tak paham memang susah. Ibarat kelapa tu, Bapak Ibu, dikupas loh kulitnya, dikupas kulitnya, dipecahkan tempurungnya, tempurung dipecahkan, keluarkan isinya, isinya dimasak jadi santan. Begitulah bahwa bisa dimakan, bisa jadi minyak. Begitulah perkataan para sufi itu. Makanya seolah-olah melanggar syariat. Gini jamaah, kita ini mengucapkan la ilaha illallah. Waktu kita mengucapkan la ilaha illallah itu, Allah masih ghaib, Allah masih belum merasa hadir bersama kita, dia merasa jauh di hati kita. Maka dipanggil dia, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Makanya kalimat la ilaha itu menafikan, kerana di hati kita tu banyak yang ganggu selain Allah. Maka dibuang dulu belajar la ilaha, buang Tuhan selain Allah, belajar buang sesuatu yang ganggu-ganggu kita itu, illallah, kecuali hanya itu tahap awal. Nanti kalau sudah mantap hatinya, terasa hadir Tuhan, dia tak mau pakai lagi la ilaha, yang ada tinggal Allah saja. Enggak Allah ya dijelaskan. Allah. Hadir hati itu. Dia tak pakai la ilaha lagi. Ilaha buang, tak pakai. Kenapa? Pandangannya kepada Allah sudah bagus di hati dia. Nanti akhirnya lagi tinggal penyaksian. Tak ada lagi kalimat la ilaha illallah, tak ada lagi kalimat Allah, kerana memandang langsung dengan hati. Itu namanya musyahadah, penyaksian. Kalau saya udah berhadapan dengan Azmi ini, dekat begini ini, saya dah mandang dah, perlu tak saya panggil namanya? Yang dipanggil tu jangan jauh. Ya kan, kalau dia masih di luar, Azmi ni, manggil dia udah dekat begini, apa nak dipanggil lagi dah? Itu namanya musyahadah, penyaksian. Waktu seorang sufi sudah menyaksikan Tuhan dengan basirah mata hatinya, tak perlu lagi ucap la ilaha. Itu maksudnya. Kalau kita tak betul faham ini, berarti menyalahi syariat. Kita sama isteri kita, kau jauh kita panggil, panggil dia. Kita di kamar, isteri dapur, atau kita ruang tamu, isteri dapur, panggillah nama dia. Siapa nama? Ya kan?
Kau saya lah panggil Umi lah di rumah kerana mewakili anak-anak. Mi, datanglah dia. Pakai panggil bawa datang. Udah depan muka saya. Mi, perlu nak itu? Tak perlu lah. Tinggal pandang ya. Ya kan begitu. Beginilah dia. Sufi tu begitu. Mursyid kita begitu. Jadi kalau dia sudah menyaksikan Tuhan, dekat dengan dia, tak perlu lagi dipanggil dengan la ilaha illallah. Tinggal penyaksian. Ini saya katakan perkataan dia tu dia cerna betul-betul. Kalau tidak salah kita. Ya. Ada kadang-kadang dia menyalahi syariat lagi. Sudah saya sampaikan di Masjid Al-Jamaah tu. Seperti Abu Yazid, kan gitu. Abu Yazid ni kadang-kadang perkataan dia menyalahi syariat. Ya. Waktu dia kembali ke kampungnya, dia sudah jadi orang terkenal, banyak belajar keliling, jadi kekasih Allah. Di mana-mana orang cium tangan dia, orang hormat dengan dia, minta doa. Ada air putih dibacanya, orang minta berebut baca doa, air doa bacaannya. Begitu dia kembali ke daerah Bistam. Daerah Bistam itu daerah Bustami itu, Bistam nama kampung dia, daerah Iran sana. Begitu dia kembali ke kampung dia, informasi dah sampai sama orang kampung dah, nyambut di pintu gerbang. Pintu gerbang kota Bistam tu dah nyambut ramai dah. Ya kan? Begitu sampai Abu Yazid belum masuk, ramai nyambut aku ni. Kenapa? Di hati dia masuk teguran dari Allah. Mana lebih mulia, aku ke kau, kata Allah. Kerana tu malunya dia dengan Allah. Orang kampung dah siap menyambut dia. Gimana ni cara ini, kata dia. Dia pun dapat ilmu. Langsung dari Allah, pupuskan kemuliaanmu. Bagaimana caranya supaya orang tadi tak menghormat? Bahaya ke mak? Kau dia hormat orang ni. Dia kan bulan Ramadan tu, sore hari lagi. Begitu jarak sudah sekiranya 15 meter, 10 meter. Dia ambilnya kuih, roti dalam tas dia, dimakan depan orang. Bulan Ramadan sore hari lagi. Ini kan menyalahi syariat mah. Lalu orang kampung bilang, ini ke wali Allah? Bulan Ramadan dia makan. Gimana bang? Akhirnya orang semua lari dengan dia. Tak jadi nyambut dia lagi. Ternyata orang yang kita elu-elukan selama ini perbuatannya tak betul, melanggar syariat. Begitu orang sudah pergi, kawan dia nanya, macam mana share? Aku makan kan boleh, kata dia. Aku ni hari ni musafir ni, kata dia. Kan musafir boleh nak buka puasa? Pandangan orang menyalahi syariat, tapi bagi dia, aku musafir, boleh aku berbuka. Keduanya dia bilang, aku risih dimuliakan macam ini. Tak bisa, kata dia. Aku ditegur oleh Allah. Jelas. Itu dia ternyata dia belum tamkin, belum kamil mukammil kewaliannya, masih dapat pelajaran. Kalau dah kamil mukammil tak ada masalah lagi dah tu. Tapi kerana masih ada perjalanan, itu masih mengganggu. Hati-hati kalau dimuliakan orang ni, ya, bisa terganggu gitu. Yang begini ni mau dipahami betul-betul. Makanya perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani ni, ya, ada perkataannya. Berkata Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah, apabila kamu sekalian mendengar bermacam-macam ucapan atau sebagian ucapan yang keluar dari para ahli tasawuf dan para ahli makrifat yang sempurna, yaitu dengan para wali yang zahirnya seperti tidak muafakat dengan syariat, zahirnya seolah-olah menyalahi syariat. Yang menunjukkan dari perkara yang menjadikan sesat, seolah-olah dia sesat, maka harus tawakuf. Tawakuf apa? Diam. Lebih baik kita diam, jangan komentar kalau tak tahu. Macam tadi lah tu, Abu Yazid makan roti, atau tadi aku haramkan ucapkan la ilaha illallah. Ini kita tawakuf kalau tak faham.
Karena ada hikmah di balik itu antara dia dengan Allah. Bagi dia jelas sekali itu kebaikan dari Allah. Tapi orang awam kadang menilainya satu kesesatan karena menyalahi syariat. Ya, mana gitu. Apabila kamu sekalian bukan ahli takwil, memohonlah kepada Allah yang Maha Mulia agar supaya kamu diberi petunjuk kepada hal-hal yang kamu tidak mengetahui. Jadi minta sama ya Allah, apa makna ini? Makanya kalau kita melihat seorang sufi itu agak aneh-aneh, maka lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Pak, ada seorang wali, tapi dia tu tingkat bawah, majzub. Ini tak boleh kita ikut. Bahaya ni Pak. Wali Allah majzub ini, dia wali, tapi dia labil, kayak orang gila tapi tak gila. Ini berbahaya. Makanya kalau ketemu dia boleh salam, habis tu jalan, dah jalan. Yang ini kita takutkan ni. Di NTB itu dulu ada jamaah saya Pak Syukur orang NTB. Dia ada dua beradik di NTB itu. Adiknya ni majzub, abangnya ulama. Lebih sempurna, abangnya adik majzub. Banyak tingkahnya aneh-aneh di pasar tu. Ditangkap polisi, masuk penjara. Habis tu salat Jumaat dia keluar. Sampai jaga penjara tu bingung, bila kau keluar? Kapan kau keluar? Yang mengeluarkan aku, dialah yang memasukkan aku. Bingung lagi. Itu gempar Pak di NTB itu. Dia tu kalau beradik, kakaknya ulama. Kalau ulama ni sempurna dia, tapi adiknya majzub. Ada warung buka, makannya tak laku-laku. Besoknya sisanya banyak, tak seberapa orang beli itu. Jadi banyak pengeluaran daripada pemasukannya, merugi dia. Akhirnya hari ketiga, udahlah, coba lagi. Sampai seminggu dia coba, tak sesuai pemasukan dengan pengeluarannya. Banyak sisa, basi buang. Akhirnya dia masuk ke warung tu, minta aku sepiring, kata dia. Minta sepiring makan dia. Jangan tutup ya, besok ya, kata dia. Dia pun makan. Besok ramai orang beli Bang. Semenjak itu dah dia percaya ni, kata ni. Ini wali majzub ni susah, kayak orang gila tapi aneh memang. Yang begini jangan diikut. Pokoknya beri salam, jalan. Beri salam, jangan akrab dengan dia. Nanti kartu kita dibukanya. Tahu kartu? Aib kita dibukanya. Ya, aib kita dibuka. Ini aneh-aneh ni. Dan dia ni yang lebih dahsyatnya lagi, ini betul-betul menyalahi syariat, kacau lah udah. Perempuan pakai baju ketat, super ketat ni, lepis ketat, baju ketat. Begitu lewat depan dia, maaf ya, dipegang ya. Tek, kata dia pegang. Itu dimaki-maki perempuan. Ketawa ya, dia senyum dia. Dilaporkan, tangkap polisi bang. Masuk lagi. Akhirnya 2 hari tahan, 1 hari tahan, keluar lagi. Abang lah keluarkan itu, abang lah kesian, jamin terus keluarkan dia. Tapi perempuan tu seminggu berikutnya dah pakai abaya dah, baju syar'i pakainya. Pakai baju syar'i. Dia tanya, kenapa? Aku mimpi hari kiamat, kata dia. Mimpi kena azab, kata dia, kena masalah aurat ni. Kan makanya aneh-aneh tu. Maka kadang-kadang saya tak masuk. Tapi itulah namanya ilmu hikmah. Kita tak tahu, kadang aneh-aneh perbuatan dia. Macam Nabi Musa AS kan aneh itu mah. Nabi Musa tu kan aneh itu. Kapal orang dilobangnya. Kan tak boleh. Harta orang kita rusak. Mana boleh? Secara syariat haram hukumnya.
Ada remaja dibunuh, mana boleh bunuh anak orang? Tak boleh bunuh anak orang. Apalagi kenapa? Membangun rumah yang roboh padahal tidak ada orang menyuruh. Bingung. Sampai Nabi Musa ikut Nabi Khidir, wajib taat, ikut, dengarkan dan patuh. Nabi Musa 2 kali tak sabar. Dah aku bilang kata Nabi Khidir, kau tak sabar dengan aku. Ya. Remaja yang dibunuh itu, ini anak durhaka, kasihan orang tuanya nanti. Orang tuanya akan dizalimi oleh anak ini, maka aku bunuh, kata Nabi Khidir. Itu pun perintah Allah. Nanti Allah ganti anak yang lebih baik, lebih taat. Meninggal anak itu diganti oleh anak yang soleh. Ingat ya, kita bukan Nabi Khidir, jangan bunuh orang ni. Kita ngambil pelajaran ya. Kalau anak kita meninggal belum makin balik, mungkin kesal, isteri kita menangis kerana sayang sama anak, boleh sedih silakan, tapi hikmahnya boleh jadi macam itu. Mana kita tahu? Kalau dia tumbuh besar nanti boleh jadi menyusahkan orang tuanya, maka Allah ambil waktu masih kecil. Itu hikmahnya macam-macam yang tak bisa kita pahami dengan ini, tak masuk akal. Kapal dilobangi karena di situ ada penguasa zalim mengambil harta rakyatnya. Makanya begitu melihat kapal ni tenggelam, cuma tiangnya saja nampak, tak diambil. Diambil yang bagus-bagus saja. Setelah itu dibetulkan lagi kapalnya. Berarti melopang itu menyelamatkan, bukan memusnahkan. Inilah ilmu tasawuf ni, hikmahnya sulit dipahami dengan akal. Makanya setiap kejadian kita jangan berburuk sangka, apapun yang terjadi. Sampai rumah terbakar pun jangan sampai kita buruk sangka dengan Allah, ada hikmahnya. Kita kecurian pun jangan menyalahkan, ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Kita ni maunya yang begitu tak senang, tapi terjadi, ambil hikmahnya. Kita ditipu orang kita sama juga Pak, begitu ditipu orang, ambil hikmahnya apa yang terjadi. Nah, kalau dah begini ilmu tasawuf tu tenang dah hidup dah. Ambil pelajaran. Itu ini. Wallahu a'lam. Ya, sudah. Pada wallahu a'lam tu Allah lah yang lebih, Allah yang lebih tahu. Semua ini cerita skenario. Makanya betul kata Ahmad Albar. Dia bilang apa? Dunia ini pasal dewa. Allah yang buat semuanya skenario di dunia ini. Kita tak faham, tapi kita ambil itu dia hikmah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.